Mungkin Doktif hari ini gimana? Agendanya apa di Polda Metro Jaya? Jadi alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan pemeriksaan ya, berita acara interview. Jadi kita menceritakan kronologisnya seperti apa beserta dengan 2 saksi ya. Kemarin itu Teteh dan juga sopirnya Doktif. Mungkin untuk keterangan lebih lanjut Doktif serahkan dengan kuasa hukum. Ya Doktif, silakan. Jadi untuk agenda, baik terima kasih ya. Jadi agenda hari ini interview atas laporan polisi yang tanggal 18 Januari itu. Hari ini kami dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas laporan polisi tersebut. Dan tadi Doktif sudah dimintai keterangan, begitupun dengan ada beberapa saksi, Ibu Lydia dengan Pak Masih itu sudah dimintai keterangan. Itu ya secara umum lah mengenai kronologis kejadiannya seperti apa, ya seperti itu. Untuk pertanyaannya berapa mungkin di dalam tadi? Ada berapa pertanyaan? Ya banyak. Banyak banget. Nggak hafal kami, Mungkin banyak. dari tadi siang ya. Kita tadi siang baru selesai sekarang misalnya ya, karena banyak banget pertanyaannya. Dan nanti mungkin akan ada saksi nanti di hari Kamis insya Allah. Hari Kamis nanti bakalan ada saksi-saksi juga ya. Pak Adi. Masih ada lah beberapa Masih orang banyak, yang akan iya. dimintai keterangan nantinya, Dari karena kan pihak ada kita. banyak orang yang ya. Kita Ada belum tambahan, ya kurang lebih. kurang lebih seperti itu, tapi nanti kita lihat kepastiannya berapa karena kan itu Masih terkait berlanjut. dengan yang bersangkutannya kan, apakah bisa hadir atau enggak nanti kita Gitu, kita lihat. Mungkin dari tadi pas pemeriksaan tadi itu mungkin akan ada dipanggil juga nggak pihak yang sebelah sana. Oh pastinya kan Ya, begitu pasti. ya, Udah pasti. Udah pasti. sayang. Tapi kan yang dimulai yang dilengkapi adalah dari kita dulu pelapornya kan. Dari pelapor dilengkapin dulu, semua saksi juga dari kita dilengkapin dulu. Termasuk dengan bukti-bukti yang udah Iya, kita serahkan bukti-bukti tadi. juga kita serahkan Udah tadi kita semuanya serahkan ya. semuanya Bukti-bukti kepada alhamdulillah penyidik. dengan jelas kita serahkan. Dan apresiasi juga ya untuk Pak Kapolri, Pak Listio, Pak Kapolda itu cepet banget ya tadi ya, gercep Iya. banget. Jadi luar biasa, luar biasa. Makasih, apresiasi luar biasa. Dan Doktif senengnya nggak ada yang keberatan tuh Doktif pakai topeng ya. Kok nggak ada yang keberatan? Pak polisi aja nggak keberatan loh ya Doktif pakai topeng. Jadi jangan ada yang keberatan dong, jangan ada yang minta Doktif lepas topeng. Ya. Dok. Tadi di dalam pada saat dimintai keterangan itu menggunakan topeng ya dok? Sempat ada yang menggunakan topeng, ada yang enggak kan. Doktif kan juga ada sholat ya kan. Jadi, tapi yang jelas tidak ada sedikit pun paksaan untuk melepaskan topeng, itu tidak ada sama sekali. Dok, berarti bisa dibilang tidak ada jalur damai kah antara ini apa namanya Doktif dengan pihak terlapor? Biarkan proses Biarkan hukum nanti. berjalan lah, Proses hukum ya. yang berjalan Kita aja. harus menghormati proses hukum, ada norma-norma yang harus ditegakkan ya. Dok, ini kan makin melebar kemana-mana dok. Salah satunya kan kemarin Doktif juga diundang di salah satu stasiun TV juga, disinggung oleh Mami DP juga. Mungkin tanggapannya seperti apa? Kalau untuk Mame DP, Doktif rasa sudah tidak perlu diberikan tanggapan apapun ya. Karena ya kita punya spesifikasi sendiri-sendiri. Beliau dengan bidangnya dan Doktif juga dengan bidangnya dok. Kecewa nggak sih dok? Doktif tidak akan menanggapi apapun yang direspon oleh Mbak DP di sini. Tapi kecewa nggak sih dok? Kecewa nggak sih? Ibaratnya sampai Ya sih biasa aja. Nggak biasa aja sih nggak apa-apa gitu. Kalau Doktif udah biasa gitu, nggak ada masalah. Mungkin setelah berita itu viral ada komunikasi kah mungkin minta maaf atau karena sempat Doktif kayak sedikit nyindir kata netizen tuh. Iya gitu Iya. ya, tapi mau minta maaf maksudnya untuk hasil lab tidak ada ya, karena Doktif menyampaikan hasil dari lab ya. Jadi tidak ada kata-kata maaf untuk apa. Itu yang Doktif pertanyakan. Kalau Mbak DP di situ kan minta maaf lah apa gitu, Doktif juga nggak paham. Apakah meminta maaf karena dari hasil lab yang Doktif sampaikan? Nggak mungkin kan, Doktif membacakan hasil lab dari suatu produk skincare. Apalagi kan sampai bilang kayak nyinggung soal share rating juga kan itu, Apa? posisi share rating Nah itu juga. cukup disesalkan ya, karena itu merupakan rahasia dari dapur stasiun televisi itu sendiri. Jadi memang sih sebaiknya untuk rating tidak diungkapkan ke publik ya. Jadi dikembalikan lagi ke karakter masing-masing orang. Mungkin juga beliau mengatakan bahwa itu adalah gimmick dan lain sebagainya. Dokter tidak mengerti itu. Oke, sekarang ya berjalan masing-masing aja. Untuk Kanava Urba juga kan sempat bilang kalau bahwasannya yang boleh mereview itu hanya pihak BPOM. Oke, Mungkin tanggapannya mungkin gimana? dari pihak Bapak mungkin bisa bicara. Kalau itu kan jelas ya, ketentuan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan
dalam hal penyelenggaraan pengawasan perlindungan konsumen itu masyarakat, pemerintah punya peran penting dalam menjaga kepentingan konsumen. Jadi setiap, bukan hanya Doktif, lagi-lagi saya tegas, bukan hanya Doktif, tapi siapapun masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang itu, memiliki wawasan di bidang itu, dan mengetahui bahwa ada suatu pelanggaran, punya hak untuk menyuarakan hal itu untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat. Ya, Berarti tidak perlu diperdebatkan lagi karena adanya undang-undang perlindungan konsumen itu menjadi dasar dari apa yang Doktif lakukan hingga saat ini. Jadi berpacu dalam undang-undang tersebut ya, Pak Doktif. Dok, tapi ini dari Komisi 9 juga sempat mengusulkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Komdigi untuk istilahnya membatasi konten-konten review skincare seperti ini. Mungkin dari Doktif tanggapannya seperti apa? Kita lihat nanti ke depannya. Kan kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa aturannya gitu. Dan ini setelah ini kita bakalan kemana, Pak Adi? Nggak apa-apa diomongin aja. Kita kemungkinan hari ini langsung menuju ke SPKT lagi untuk membuat laporan kembali. Terkait apa? Nah, untuk apa yang itu penasaran kan? Nah, ntar bakalan kita ungkap setelah dari SPKT ya. Karena kita bakalan membuat laporan lagi. Itu membuat laporan tuh setelah berkonsultasi atau tadi? Oh, Oh enggak. enggak, ini udah lama kita siapkan. Tentunya Udah kan lama untuk disiapkan. membuat laporan polisi itu kan butuh pendalaman ya, butuh pengkajian terlebih dahulu. Gak bisa langsung 1-2 jam enggak, tapi udah kita siapkan. Kebetulan kita hari ini ada agenda di sini, jadi supaya mengefisiensi waktu saja. Terkait apa, Dok? Oke. nanti itu Orang yang akan dilaporkan kira-kira orang yang sama juga atau Kita berbeda? lihat nanti ya. Kita Iya. kan ada diskusi itu nanti di SPKT. Kita belum bisa Tenang aja guys beberkan ya. ya. Yang jelas kalau Doktif selalu pesan salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Bye. Dok, satu lagi Dok, mungkin soal terkait ini kan Nikmir dilaporkan oleh Dokter Gledi, Reza Nah itu Gledi. Doktif nggak tahu lagi Gladys. guys kita. Doktif ngurusin ini aja deh, urusannya Doktif aja ya. Jadi fokus di sini aja Nanti tanya ya. ke Mungkin yang setelah bersangkutan. mungkin pertanyaan bisa ditanyakan ke NM juga ya. Iya. Mungkin pihak SS kapan Wah itu mah nggak Belum tahu tahu, juga. kita belum tahu kita. Gitu, Kita kita nggak tahu serahkan lama ke- atau yang jelas kita percayakan kepada pihak Dan kepolisian. Polda yang Doktif ketahui hingga detik ini bergerak sangat cepat. Iya, kita Ya. percayakan dan Yang kita namanya lelet-lelet nggak ada. Polda Metro Jaya. Nah berarti ke SPKT udah membawa bukti-bukti juga Iya atau seperti dong, apa? Iya. Berupa apa aja Sudah tuh? siap. Oh nanti jangan nanti. Dokter dipancing nggak bisa. Kalau Ya kan? untuk hari ini tadi bawa apa aja mungkin? Iya. Bukti-bukti. Untuk pemeriksaan tadi. Kira-kira Kan nggak mungkin membawa 450.000 lebih saksi. Kan nggak mungkin kan? Jadi Gitu. pokoknya intinya ada bukti. Jangan kamu juga nonton, Persoalan ya. apa? Boleh jadi saksi. Persoalan apa buktinya kita tidak bisa sebutkan Betul. secara detail kan, karena ini dalam proses penyelidikan nanti mengganggu kinerja kepolisian. Kita nggak mau ganggu, kita percaya kepada pihak kepolisian. Berarti ini ke SPKT terkait hal ini juga yang ini Beda, juga beda. melaporkan. melaporkannya. Iya. Beda ada Beda. iya dan tidak. Gitu ya. Doktif, dari pihak apa entertain juga kah atau Iya. mungkin Public dari figure sesama, apa sesama dokter apa, juga? Itu belum bisa kita jawab. Nanti ya, nanti ya. Setelah dari SPKT baru kita SPKT bisa baru kita jawab. ngomong, ya. Doktif. Dari SPKT kita mungkin ngomong. terakhir mau menegaskan aja, Doktif untuk yang bersama kasusnya Reza Gladys, apakah Doktif terlibat atau tidak? No comment dulu. Oke. Tidak ada. Yang jelas Doktif tidak mau berkomentar apapun selain dari kasus yang Doktif jalani Oke, sekarang. siap. Biar fokus dulu gitu. Nanti kalau ngomong ini, wah ini lagi fitnahnya, aduh capek ngurusin fitnah gitu. Nanti dibilang misklarifikasi pula kan gitu ya kan. Jadi kita fokus di kasusnya Doktif aja. Berarti selanjutnya seperti apa nih setelah pemeriksaan yang ini? Maksudnya sebelum Nanti SPKT. hari Kamis kan ada lagi tuh. Bakalan ada lagi. Akan ada lagi Saksi. saksi-saksi yang akan Berarti Dokter akan menemani juga mungkin? Wah, itu saksi-saksi sudah ya. Jadi gini, saksi yang kita datangkan pun dia akan berbicara apa adanya yang dia rasakan. Gitu. Jadi ngapain Dokter juga datang? Mereka akan menceritakan apa adanya. Tidak ada briefing, tidak ada yang namanya gimmick. Ya, jadi semua apa adanya. Yang Dokter sampaikan, yang Dokter katakan selama ini, yang kalian lihat di publik itu adalah tanpa gimmick sama sekali, apa adanya. Oke. Ya, oke guys ya, mau ke SPKT. Makasih banget buat teman-teman. Udah nggak usah nungguin, nanti nggak tahu lagi kan jam berapa. Kasihan kalian ya, pada pulang aja ya. nggak bakal bisa.